Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan, di Pangeran. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Oke kan kawan, jadi sudah lama ya, kira-kira sudah seminggu lebih dari video saya yang awal kemarin, penanaman awal kacang panjang. Jadi kan kawan, ini saya mau membuat video di lahan yang satunya aja ya. Jadi kan kawan, ceritanya kemarin di lahan yang sana itu saya tinggal ya kan kawan. Saya tinggal, jadi ada tetangga saya yang lagi hajatan, kemudian saya diundang untuk rewang ya, bahasa kampungnya biasanya. Jadi itu nggak sempet saya lihat-lihat kan kawan. Jadinya ayam saya pada masuk semua ya, karena ini saya nanamnya di kawasan pekarangan rumah ya kan kawan. Jadi ayamnya kemarin masuk, sudah saya jaring ya, sudah saya pagar jaring, kemudian dia lolos ya kan kawan, lolos. Kemudian saya nggak nampak, ternyata di bagian samping jaring itu ada yang terbuka ya. Jadi ayam itu sangat gampang masuk dan merusak semua tanaman saya kan kawan. Jadi ada beberapa yang masih bisa, jadi kemudian saya terus begitu kurang semangat ya kan kawan. Jadi saya putuskan untuk pengambilan video yang di sini aja. Kebetulan yang di sini sama yang di belakang sana itu selisihnya hanya 4 hari ya kan kawan. Nah, jadi sekarang ini sudah berusia 7 hari di sini. Ini yang kemarin saya tanam, ini metodenya sama ya kan kawan. Nah, lihat itu kan kawan. Bahkan ini ada yang baru saja diceker ayam ya. Rusak semua kan kawan. Tapi nggak apa-apa, ini nggak separah yang di sana ya. Ini masih 95% tumbuh ya kan kawan. Jadi kan kawan, ini metode penanamannya sama ya, macam yang seperti yang saya lakukan di belakang rumah sana ya, yang video yang kemarin. Dan ini pun lahannya belum saya bersihkan karena kemarin langsung saya sisip ya. Begitu pohon timunnya mati, langsung saya sisip dengan tanaman kacang panjang ini ya. Dan rencana hari ini ya kan kawan, di usia 7 hari ini saya mau melakukan pemupukan yang pertama ya kan kawan, untuk tanaman kacang panjang saya yang kemarin saya tanam di 7 hari kemarin ya. Ini dia penampakannya kan kawan, cukup bagus, masih hijau-hijau ya. Jadi kemarin masih penanamannya sama ya, 322. Ini alhamdulillah tumbuh semua ya kan kawan. Jadi kenapa saya nanam 322? Untuk pencegahan agar salah satunya apabila nggak tumbuh, masih ada yang tumbuh ya kan kawan. Contohnya seperti ini walaupun 2 biji ataupun 3, jadi salah satunya masih ada yang buah ya, ataupun tumbuh. Jadi masih kita syukuri alhamdulillah ya kan kawan. Dan tadi pagi pun sudah saya lakukan penyisipan ya kan kawan. Penyisipan, jadi saya kemarin penyisipannya saya taruh di potre ya. Jadi biji yang habis tanam ini sorenya kemudian saya langsung semai di potre sebanyak 200 pohon ataupun 200 biji ya, agar nanti begitu penyisipan dia sudah tumbuh kan kawan. Jadi sisipan saya ini sudah berusia 3 hari kan kawan. Jadi masih kecil ya, belum pecah pun ini. Jadi saya sisip dua ya. Nah, ini kan kawan, kawan bisa lihat ya, dua seperti ini. Dan kerapatan tanaman saya sekitar 20 cm sampai 25 ya kan kawan. Cukup dekat karena saya rasa ini di tempat saya sudah mulai memasuki musim kemarau ya kan kawan. Jadi saya nggak takut dengan jamur ya kan kawan. Apabila di tempat kawan-kawan itu musim hujan ya, apabila tempat kawan-kawan itu musim hujan, sebaiknya kawan-kawan agar memakai jarak yang sedikit renggang ya, karena ini saya di sini
agak sedikit kemarau ya kan kawan. Jadi saya berani dengan jarak yang sangat rapat-rapat. Kemudian kalau dia musim hujan dengan rapat begini, yang kita takutkan apabila sudah tumbuh besar kan daunnya sangat rapat ya kan kawan. Jadi itu bisa menyebabkan jamur ya, karena nggak seluruh daun bisa terkena pestisida ataupun obat-obatan kan kawan. Jadi itu alasannya kenapa saya memakai jarak yang sangat dekat ini ya, karena ini sedikit musim kemarau. Dan alhamdulillah tadi malam terkena hujan, walaupun nggak lama ya kan, tapi cukuplah untuk membasahi tanaman ini. Makanya saya putuskan untuk langsung melakukan pemupukan. Jadi kan kawan, diingat selalu ya, apabila kawan-kawan ingin melakukan pemupukan secara kocor, lakukanlah itu di sore hari. Dan tidak lupa juga bedengan kawan-kawan itu kalau bisa diusahakan itu basah ataupun lembab ya sebelum pemupukan. Jadi dia nanti tidak langsung, apabila bedengan kawan-kawan kering ya kan, apabila bedengannya kering langsung kawan-kawan beri pupuk, nanti dia bisa stres ya kawan-kawan, bisa stres, ibaratnya terkejut lah begitu dengan akarnya ya. Makanya sebaiknya kawan-kawan bedengannya dilembabkan dahulu ya. Dan ini dia ada beberapa yang bahkan banyak ya kan kawan. Dia saya kasih 3, dia tumbuhnya 3 ya kan kawan. 3, 2, 2. Kemudian di sana seharusnya 3, jadi itu tumbuhnya 2 ya kan kawan. Nah, seperti ini 3, ini 2, itu 2, itu 3. Seperti itu ya. Dan ini pun belum sangat bersih ya kan kawan. Karena saya mengerjakannya pelan-pelan sendiri ya, selagi kita nunggu rambatan. Karena saya ininya lanjarannya sudah saya siapkan ya kan kawan. Jadi saya nggak terlalu khawatir ya. Jadi tinggal membersihkan dan merapikan bedengannya aja ya. Oke kan kawan, langsung aja pupuk apa yang saya gunakan untuk pemupukan pertama kacang panjang ini. Kita ke sana dulu ya. Nah ini dia kan kawan, jadi saya sudah di tempat pencampuran pupuknya ya. Jadi kan kawan, pupuk apa saja yang saya gunakan masih sama seperti biasa ya. Sebenarnya semua tanaman itu sebenarnya pupuknya sama ya kan kawan. Cuman dosis ataupun penggunaannya yang berbeda. Sebenarnya kalau kebutuhan pupuk bagi seluruh tanaman itu sama ya. Jadi tinggal kita menggunakan takaran dosisnya saja yang berbeda di setiap tanaman. Oke kan kawan, jadi aduh baterai saya udah mulai habis ya. Seperti biasa, ini nggak lupa saya memakai air endapan kapur dolomit ya kan kawan. Kawan-kawan bisa memakai kapur yang lain, yang penting kapur lah, kapur pertanian ataupun yang jenis-jenis lain, yang penting dia kapur untuk pertanian ya kawan. Jadi saya memakai dolomit. Ini kapurnya saya endapkan seperti biasa. Ini kapur 1 kilo, saya kasih secukupnya inilah ya kan kawan, kira-kira sebanyak 3 liter ataupun 4 liter ya. Sebenarnya kapur untuk 1 kilo itu bisa untuk 10 liter ya kan kawan. Jadi karena saya menggunakan jerigen kocor, jadi kali ini saya menggunakan jerigen kocor kan kawan. Tidak saya memakai ember ya, tidak satu-satu gitu maksudnya ya. Karena di bagian samping sana agak lumayan banyak ya pohonnya, jadi saya menggunakan kocor ya kan kawan. Dan di sini ada apa? Di sini sebenarnya kemarin saya melakukan pemupukan yang di sana ya kan kawan. Yang di video pertama saya kasih lihat sedikit ya bagaimana tanaman saya yang di belakang sini. Sebenarnya kemarin itu di usia 3 hari 4 hari pertama dia sudah seprut ya. Ini pohonnya sangat bagus sekali ya kan kawan. Lihat, banyak yang botak dicekeri ayam dan bedengannya pun hancur dicekeri ayam ya. Itu kemarin saya bentuk kembali, sebagian belum siap semua ya. Jadinya ini sisa-sisa yang masih tumbuh ya. Ya walaupun banyak yang berlubang, ini masih saya sisip dengan pohon-pohon yang kecil ya kan kawan. Jadi saya putuskan untuk mengambil videonya yang
di sana aja ya, karena di sini nanti nggak banyak yang untuk saya menjadikan bahan ya kan kawan. Jadi ini nanti sekali-sekali saya apakan lah, saya tunjukkan. Yang penting kan sama, di sana juga tanaman kacang panjang ya kan kawan. Jadi kan kawan, kemarin itu saya lakukan pemupukannya pertama juga, dan yang sini saya kasih pemupukannya hari ini ya. Jadi ini kemarin saya kasihnya pupuk Jet A nya itu 1 kilo ya kan kawan. Kemudian TSP nya 1 kilo. Jadi saya kasih bandingnya satu-satu dulu ya, karena saya memakai Jet A ya. Jet A nya kan nitrogennya cukup tinggi. Yang penting untuk masa vegetatif ini nitrogennya kau usahakan dia lebih tinggi daripada fosfatnya ya kan kawan. Jadi kemarin saya memakai sebenarnya Jet A setengah kilo kemarin kan kawan, karena saya hanya memakai untuk 3 liter. Kan di sana hanya 2 tangki kocor ya kan kawan. Jadi cukup hanya 2 tangki kocor, jadi saya menggunakannya nggak banyak-banyak. Jadi sisanya ini. Nah, jadi sisanya ini masih banyak. Saya tambahin setengah kilo lagi. Jadi saya totalkan aja lah ya kan, biar kawan-kawan nggak bingung. Jadi untuk pemupukan kali ini saya menggunakan 1 kilo Jet A dan 1 kilo KCL. 1 kilo TSP ya kan kawan. Kawan-kawan terserah mau pakai SP ataupun fosfat tunggal, terserah ya kan kawan. Yang penting dia kandungan fosfatnya ada ya. Jadi saya memakai TSP nya 1 kilo, Jet A nya 1 kilo, kemudian KCL nya saya memakai sekitar 3 on ya. Kemarin ada sisaan KCL 3 on saya gunakan. Sebenarnya di masa vegetatif ini kalau untuk KCL belum terlalu dibutuhkan sekali ya oleh tanaman, kecuali dia di masa generatif, karena gunanya KCL ini untuk pematangan buah, kemudian untuk menguatkan rasa dan warna buah ya kan kawan. Makanya ini sebenarnya nggak terlalu perlu. Jadi KCL ini digunakan di masa vegetatif ini, gunanya dilarikan untuk ke pohonnya ya kan kawan. Jadi bisa untuk ke pengerasan batang ataupun pembesaran batang gitu ya kan kawan. Jadi kalau untuk nitrogennya ini dia untuk pertumbuhan daun ataupun pertumbuhan tinggi pohon ya. Dan fungsi dari fosfat itu juga begitu ya kan kawan. Jadi fungsi fosfat ini kalau di masa vegetatif ini fungsinya untuk penguatan batang, pengerasan batang ya kan kawan. Makanya saya gunakan 1:1, karena saya lihat itu tanaman saya mulai kena serang sama ayam saya ini ya. Ayam saya lumayan banyak kemarin itu, jaringnya terbuka ya, makanya ayamnya bisa masuk. Oke, langsung aja. Jadi kemarin ini sisaannya ya, jadi saya masukkan aja semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Jet A nya 1 kilo, TSP nya 1 kilo. Saya menggunakan KCL nya masih sedikit ya, hanya 3 on. Kalau kawan-kawan mau pakai setengah kilo juga nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk sehabisnya ya kan kawan. Karena saya setiap pemupukan itu nggak pernah menghitung berapa literan ya, karena saya bingung kan kawan. Nah, jadi standarnya itu sebenarnya untuk 200 liter air dia pupuk NPK nya itu sekitar 2,5 kilo ya kan kawan. Itu kalau NPK Mutiara ya. Jadi kawan-kawan bisa membagikan sendirilah berapa nitrogen, fosfat sama KCL nya ya, ataupun kalium. Jadi ini saya menggunakan untuk skala kecilnya saja ya. Jadi kan kawan, ini sudah TSP nya kenapa nggak saya tunjukkan, karena sudah saya rendam dari kemarin ya, sama tadi pagi sisaan yang masih ada itu. Jadi totalnya ini semuanya Jet A nya 1 kilo, TSP nya 1 kilo, KCL nya 3 on. Dan nggak lupa dengan kapur dolomitnya ya kawan.
Oh ya kan kawan, sebenarnya ada sedikit yang ingin saya tunjukkan. Kemarin saya lagi membuat pupuk untuk masa generatif ya. Membuat pupuk untuk masa vegetatifnya belum saya buat karena saya masih terkendala dengan tempat ya kan kawan. Tempatnya saya belum ada ya. Jadi saya bingung karena di sini mencari tong yang berwarna biru itu untuk kapasitas 200 liter itu sedikit agak payah ya di daerah saya ya. Jadi saya putuskan nanti ke depannya saya mau menggunakan jerigen yang 35 liter aja ya kan kawan. Nanti saya tunjukkanlah ilmunya, saya ingin berbagi dengan kawan-kawan agar kawan-kawan tidak tidak boros ya, ataupun kita bisa untuk menekan biaya pemupukan kan kawan. Jadi kemarin saya membuat pupuk generatif ya kan kawan. Ini belum saya tunjukkan cara pembuatannya karena ini saya belum berani karena itu ada di tong sana ya, itu 200 liter pupuk generatif kan kawan. Jadi saya belum berani nunjukkan ke kawan-kawan karena belum saya lihat hasilnya gimana ya kan kawan. Nanti kalau sudah saya lihat hasilnya bagus, terlihat bagus oleh tanaman, baru saya share bahan-bahannya ataupun cara-cara buatnya ya. Cara buatnya itu sangat gampang sekali ya kan kawan. Bisa kawan-kawan cari dengan bahan-bahan yang ada di sekitar belakang rumah kan kawan. Dan kandungannya nggak kalah dengan pupuk yang sudah jadi ya, seperti MKP, KNO, itu kan kandungannya yang sudah jadi ya kan kawan, sudah bagus. Itu nggak kalah dengan itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah jadi bagus dengan pertumbuhan pohon saya, akan saya kasih tahu cara pembuatannya. Oke kan kawan, jadi seperti itu ya. Ini sudah jelas ya tadi. ZA nya 1 kilo, TSP nya 1 kilo, KCL nya setengah kilo. Ini saya tambahin, ini kira-kira ember sekitar 5 liter 6 liter ya. Jadi nanti saya menggunakan 2 kalau enggak 3 cangkir ini setengah liter ya. Jadi kalau 2 saya memakai 1 liter untuk 25 jerigen kocor ya kan kawan. Jadi saya menggunakannya ini 2 cangkir ini ya, cangkir takaran ini. Jadi kan kawan bisa memakai 1 liter ya, 1 liter untuk 25 liter. Ini kan sangat pekat sekali ya larutannya. Oke kan kawan, jadi saya nggak menunjukkan ke dalam sana cara penuangan airnya. Ya seperti kawan-kawan tahulah cara mencampurkan air dengan pupuk, masa nggak tahu ya. Seperti yang biasa-biasa, kenapa saya nggak menunjukkan, karena di dalam rumah saya gelap dan sempit ya kawan. Jadi nggak bisa saya tunjukkan mengisi tong itu ya seperti biasa. Kalau kawan-kawan ingin melihat, ada di video saya yang pemupukan jagung, cara pemupukannya sama ya dengan seperti itu ya. Jadi saya tunjukkan nanti cara ngocornya aja ya ke tanaman kacang panjangnya. Oke kan kawan, saya saya potong dulu. Nah oke kan kawan, jadi ini sudah saya isi ya embernya, maksudnya jerigennya ya. Kemudian tinggal kita kocorkan aja ya seperti biasanya, yang seperti saya tunjukin sebelumnya kan kawan. Tentunya kan kawan pasti tahulah cara pemupukannya. Jadi per pohon ini kita kasih 200 sampai 250 ml ya per pohon, dengan larutan yang saya bilang tadi ya. Untuk 25 liter ini gendongan saya. Jadi saya ngasih itunya sebanyak 1 liter ya kan kawan, dengan larutan yang saya buat tadi ya. Kawan-kawan pasti paham lah. Kalau kurang paham, kawan-kawan bisa diulang ya. Kita kocor aja seperti ini. 200 sampai 250 ya maksud saya. Nah seperti ini kan kawan. Jadi dia bisa menghisap ya kan kawan. Kalau saya memakai ember, saya memakai cangkir satu persatu agak sedikit lama ya. Ini karena saya lihat-lihat pohonnya banyak ya kan kawan. Ini bedengan saya panjangnya sekitar 18 meter ya kan kawan. Nah jadi seperti ini kan kawan, 200 sampai 250 ml atau 1 gelas
mangkok aqua itu ya. Kawan-kawan bisa menggunakan cangkir, bisa menggunakan air bekas air minum aqua itu ya kan kawan, yang gelasan seperti ini. Dan lakukanlah sampai selesai ya kan kawan. Jadi seperti itu cara pemupukan saya lakukan sampai selesai nanti. Jadi kawan-kawan udah jelas ya.